namanya Rome. Pertanyaannya Pak Mahfud, MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Champions League itu tahun depan ya, 2024 ada lagi ya. Ya gini aja, saya memberikan pesan umum saja bahwa yang kemarin sering menang bisa saja suatu saat kalah. Tidak boleh orang yang merasa menang sekali dua kali itu lalu bersombong-sombong gitu seakan-akan mau menang terus, karena bumi ini berputar gitu. Yang penting dari semua itu, kemenangan itu diperoleh secara ksatria. Saya kira memang alam mengajarkan kepada kita kemenangan itu ada waktunya menghadapi titik untuk berhenti gitu. Tidak bisa terus-menerus. Termasuk MU yang dulu saya bangga-banggakan. Abah kok bisa sih setenang itu walaupun dijelekin? Iya, Maradona ditanya kok bisa ya setenang itu dijelekin? Gini, kan bukan kitanya yang jelek. Jadi kalau ada orang yang bilang hal-hal yang bikin kita gak nyaman, jangan dibiarin, biar aja. Apapun yang dia katakan itu kan kata dia, bukan faktanya. Jadi dijelek-jelekin nggak apa-apa, relax aja, tunjukin yang senyatanya. Wonosobo Abah, halo Ibun, selamat ya. Ntar sambil liatin. Wih, ada dari Malaysia, dari Arab Saudi. Masya Allah. Belum tidur Abah? Belum, ini masih live. Abah kucingnya mana ya? Nanti kalau udah balik ke rumah ke Jakarta, kita live TikTok ajak Aslan ya. Tanah Merah hadir. Halo Tanah Merah, etalase Mamar. Salam ya buat teman-teman Tanah Merah semua. Mau dengan Polri waktu itu, Polri mengatakan ini tidak bisa Pak, ini kasus perdata. Karena yang bersangkutan menyatakan setuju dengan pinjaman itu dan seluruh syarat-syarat yang ditentukan. Saya bilang betul juga polisi, karena polisi itu kan tugasnya penindakan kriminal. Tidak berani lalu melakukan tindakan karena itu semua perdata dan itu banyak sekali. Tapi kemudian saya tanya ke OJK juga, Otoritas Jasa Keuangan. OJK mengatakan, loh, kata OJK, saya tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menghapus karena dia tidak mendaftar, tidak dapat izin, dia itu ilegal, gitu. Itulah sebabnya lalu disebut pinjaman itu yang perdata, tetapi ilegal, lalu disingkat pinjol. Nah disitulah kemudian saya mengundang rapat gitu. Masa kejahatan seperti itu tidak ada hukumnya? Yang satu bilang perdata, yang satu bilang ilegal. Saya undang semua rapat, kejaksaan, kepolisian, BIN, lalu OJK, BI, dan seterusnya. Maka kemudian diputuskan bahwa itu adalah tindak pidana. Tindakan melawan hukum. Dan oleh sebab itu waktu itu saya mengumumkan supaya dilakukan tindakan secepatnya, dan hari itu juga sesudah rapat sorenya dilakukan penangkapan sebagainya, bercerai dengan suaminya, menceraikan istrinya dan sebagainya. Itu banyak sekali karena pinjaman ilegal itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang punya kebutuhan uang sangat mendesak, kemudian diberi pinjaman cara itu dengan cara meminjam, dengan cara menipu. Nah itu kemudian agak meredah soal pinjaman ilegal itu.
Salam dari PMI Polandia. Pak, tolong notice. Oh, pekerja migran Indonesia di Polandia. Wow. Ini ya, jadi pekerja migran di masa-masa seperti ini tuh penuh tantangan pasti. You have all my sympathy. Jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, bekerja untuk kehidupan lebih baik. Setiap kali dengar kabar Indonesia, tanah air, ini saya sering bilang gini, pesawat terbang bisa membawa badan kita pergi dari tanah air, tapi pesawat terbang tidak pernah bisa membawa hati dan pikiran kita pergi meninggalkan Indonesia. Sejauh-jauhnya kita berada dari tanah air, hati pikiran tetap aja di Indonesia. Jadi buat teman-teman pekerja migran, jaga kesehatan, jaga semangat. We have all our sympathy to you dan our support. Mudah-mudahan jauhnya dari tanah air dan mudah-mudahan rezeki yang melimpah di sana nantinya bisa bermanfaat buat keluarga di sini. Dan satu saat nanti bisa kembali ke tanah air, kumpul lagi dengan keluarga, tidak harus kerja jauh-jauh lagi, insya Allah. Teman-teman pekerja migran semangat ya, tantangannya banyak sekali. Pak, minta doa dan semangat untuk kami yang mau ujian semester di Al-Azhar Kairo bulan 1 nanti. Wow, jadi Anda di Al-Azhar Kairo, namanya cuma J aja nih. Ya, kalau mau ujian, belajar yang banyak, yang serius. Alokasikan waktu yang cukup. Tentukan berapa jam satu hari mau belajarnya. 6 jam, 8 jam, 10 jam, habis itu dibagi. 2 jam, karena otak kita nggak akan sanggup kalau suruh belajar non-stop. Saya biasanya gitu, belajar 2 jam, nanti break 20 menit. Habis itu konsentrasi lagi sejam, nanti break lagi 15 menit. Terus gitu, tapi siapin satu hari, mau berapa jam, 6 jam, 8 jam, dah. Nah, nanti menjelang hari ujiannya, kalau besoknya mau ujian, nggak usah belajar lagi. Mulai malamnya istirahat yang awal. Kalau ujiannya misalnya hari Senin pagi, maka mulai Minggu sore udah nggak usah belajar. Makan yang cukup, tidur awal, bangun pagi yang fresh. Insya Allah besoknya bisa fast thinking, mikir dengan cepat, respon ujian dengan baik. Selamat ya buat yang siap-siap ujian di Al-Azhar. Buat teman-teman yang pada belajar di luar negeri ini, senggol Abah yang di Turki. Halo, apa kabar di Turki? Buat yang pada kuliah di luar negeri, udah mau tahun baru nih, kerasa jauh dari keluarga ya. Insya Allah kuliahnya sukses. Saya suka ngomong sama teman-teman yang pada kuliah di luar nih. Mumpung Anda lagi jauh dari Indonesia, kesempatan untuk lihat Indonesia dari jauh. Nggak usah tiap hari lihat berita-berita dari dalam negeri kita. Nggak banyak berubah berita-berita itu. Anda justru harus lebih banyak ikutin berita internasional. Kalau lagi di Turki, ikutin berita Turki, berita Eropa. Jadi, selama di sana, Anda terekspos dengan apa yang ada di daerah sana. Nanti berita Indonesia ikutin seminggu sekali, tapi nggak usah tiap hari. Jadi, betul-betul berada di sana itu kesempatan belajar, bangun jaringan. Dan kalau sempat, kalau bisa, pasang peta Indonesia di kamar tidur teman-teman. Peta Indonesia aja, dari Sabang sampai Merauke. Biar tiap hari Anda lihat peta itu, tiap hari Anda lihat tanah air, tiap hari Anda bilang sama diri sendiri, one day I will return to this beloved land. One day I will come back to this land. And one day I will be somebody useful to this land. Satu saat saya akan pulang ke tanah air ini. Satu saat saya akan kembali bawa ilmu saya. Satu saat saya akan
jadi orang yang bawa manfaat di sana, mumpung lagi jauh. Nah itulah banyak saudara sekalian masalah-masalah hukum yang bisa kita tangani. Ada juga dulu kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kasus korupsi bisa naik kasasi. Ya. Kalau betul ini dibebaskan, kami akan tuntut lagi. Akan tuntut lagi dari berbagai daerah karena kasusnya banyak di berbagai tempat. Akhirnya kami kasasi, kemudian mencari lagi rencana pemidanaan dari kasus-kasus berbagai daerah lain. Tapi pada akhirnya Mahkamah Agung menyadari dan mengubah keputusannya sehingga dihukum 18 tahun denda sekian miliar dan penyitaan harta dimiskinkan juga. Bisa enggak sih? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau menurut United Nations Anti-Corruption, ya, itu dikatakan bahwa upaya pemulihan kekayaan negara itu lebih didahulukan. Kemudian kita juga punya upaya pemiskinan, pengembalian harta dan pemiskinan agar kapok. Tetapi juga ada hukuman pidana yang membuat jerah. Saya beri contoh kasus ya, kemarin ada seorang yang menyerobot lahan negara selama 22 tahun, mula-mula mau diberi pengampunan, minta pengampunan gitu, karena sudah 22 tahun dia menguasai lahan sawit negara. Lalu saya katakan tidak, ini harus dibawa ke pengadilan, betul, dia kemudian ya dimiskinkan juga karena denda yang dijatuhkan oleh negara itu, denda dan perampasan terhadap asetnya sebesar 42 triliun. Ya, perhitungan kerugian negara, keuangan negara 2 triliun, kemudian perhitungan kerugian perekonomian negara 40 triliun. Nah, itu orangnya juga dihukum 12 tahun. Nah, itu artinya apa? Artinya kita memenjarakan sekaligus merampas hartanya. Abah kacamatanya etalase berapa? Apa ya maksudnya ya? Dari Uranus NT. Kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase itu ya. Apa ini terminologi baru ya etalase? Saya coba Google sebentar ya. Biar bisa jawab. Etalase kacamata. Oh, raknya. Saya nggak pakai rak kacamata. Anyway, saya nggak punya jawabannya. Oh, maksudnya itu apa, dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok. Etalase kacamata, ampun. Kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan nyari di Google pula. Udah gitu keluar jawabannya bingung gitu. Pak, ceritain dong suka duka kuliah di luar negeri ya. Nanti kapan-kapan saya cerita ya suka duka kuliah di luar negeri. Tapi dulu saya kan di Jogja ya, di Jogja kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Jadi waktu itu saya punya target. Pokoknya targetnya IP-nya tuh cukup buat daftar beasiswa. IP tinggi sekali bagus, tapi biasanya kalau IP tinggi sekali itu waktu kegiatan di luarnya agak kurang. Jadi dulu ya, saya selalu kalau ditanya berapa SKS yang diambil, saya selalu bilang 24 SKS.
24 SKS, 18 SKS dalam kelas, 6 SKS di luar kelas. Jadi aktif organisasi itu saya anggap SKS, 6 SKS-nya. Kalau yang di ruang kelas, yang tercatat di akademik kampus, 18. Terus target IP minimal berapa? Nah ini sensitif ini. Begitu dibilang IP minimal tuh. IP minimal, kalau saya boleh usul, IP minimal itu lihat. Kalau mau daftar beasiswa S2 berapa IP minimalnya? Nah kita harus dapat IP segitu. Nggak harus tinggi-tinggi amat. Yang penting kalau mau daftar beasiswa nggak ditolak gara-gara IP. Jadi kalau syarat IP untuk beasiswa 3, ya IP-nya sebaiknya di atas 3. Kalau IP beasiswanya 3,25, ya cari di atas 3,25. Nah terus dari situ baru cari beasiswanya. Jadi jaga semangat tuh yang pada pengen keluar sekolah lagi ke luar negeri. Nonton Attack on Titan udah tamat belum? Belum. Saya nanti terus begitu ada kesempatan nonton. Kalau sekarang nih di antara jalan sambil nyobain live TikTok. Pak Anies tahun baru di mana? Tahun barunya di Jogja. Pak ucapin ulang tahun dong buat saya. Oke. Riana, selamat ulang tahun. Riana sehat terus, makin sukses, dan mudah-mudahan terlampaui semua rencananya. Salam dari Riau Tembilahan, Hafiz. Salam juga ya. Abah istri pengen diucapin ultah, namanya Linggasari. Linggasari, selamat ulang tahun ya. Insyaallah selalu bahagia bersama suami Faye. Kalau udah ada anak-anak sama anak-anak, kalau belum mudah-mudahan segera punya momongan. Elvin, Abah sapa aku dong. Sure. Hello Evelyn, stay healthy, stay happy. Motivasi. Salam dari Bawean, Pak Hadir ya, salam juga. Kalau butuh kacamata baru, memang ada yang salah apa dengan kacamata saya? Kok ada banyak yang komentar kacamata? Rasanya masih baik-baik aja. Ini kacamata lama, saya jarang ganti. Bukan jarang, emang nggak pernah ganti. Kacamata ini pakai terus. Udah agak longgar-longgar dikit, tapi kalau udah mulai kendor saya panggil tukang kacamata minta dikencengin lagi. Nggak perlu ganti frame-nya, paling ganti kacanya kalau udah nggak pas. Kamela, salam dari London Abah. Yes, my warmest regard to you too. Enjoy the cold weather of London. Indomie goreng, saya nungguin Abah ke Balikpapan, insyaallah nanti balik lagi. Rekomendasi sabun wajah Pak, biar kinclong. Kayak Bapak memang kinclong. Saya sekarang udah tahu tuh caranya, beautify atau apa itu, udah di offin. Kemarin saya nggak sadar tuh kalau ternyata ada feature bisa bikin much more beautiful, lebih indah dari aslinya. Saya prefer seindah aslinya. Selamat ulang tahun buat Nadia Indrayanti. Selamat juga buat abang khilafnya. Abah, aku dari Kuningan, doain ya aku lolos seleksi PPG dan bisa jadi guru profesional.
Wow, selamat ya. Saya tuh selalu hormat ya, terharu kalau lihat ada teman-teman muda pengen jadi guru. Serius. Karena jadi guru itu komitmennya luar biasa. Itu satu profesi yang membutuhkan dedikasi. Kalau ada anak muda kecenderungannya pasti punya komitmen tinggi kalau jadi guru. Teman-teman, ini udah mau tahun baru, nggak lama lagi buat WIB akan masuk tahun baru. Buat semuanya, be proud. Nah, boleh reflektif nih. Yuk kita bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan tahun ini. Kita syukuri yang sudah kita kerjakan. Nggak mungkin sempurna. Ada yang kurang, ada yang itu, that's okay. Tapi syukuri dan bikin rasa bangga. You have achieved many things. Dan tahun depan jadikan tahun untuk buat kebaruan. Tahun buat bikin sesuatu yang lebih dari yang kemarin. Kesempatan untuk, namanya baru itu kan sesuatu yang sebelumnya belum ada, bikin kebaruan-kebaruan. Jadi buat teman-teman semua di sini, saya ucapin selamat. Siapkan resolusi akhir tahun, resolusi awal tahun. Sebagai pribadi apa? Kalau udah punya pekerjaan, sebagai profesional apa? Sebagai keluarga apa? Sebagai anggota masyarakat apa? Jadi resolusinya itu bukan satu. Itu yang bisa digunakan buat besok. Dan yang ke belakang kemarin betul-betul banggalah dengan apa yang sudah didapat. Banggalah dengan apa yang sudah dikerjakan. Jangan pernah merasa kayak kemarin kurang. Kemarin itu capaian. Kalau ada yang kita merasa kadang-kadang kurang, let's make it better. Tapi syukuri, ya. Kemudian juga ini saya baru dengar kabar pas lagi nyalain bahwa ada gempa di Sumedang beberapa jam yang lalu. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Kita sambil doakan semoga mereka yang terkena gempa diberikan kekuatan dan semoga tidak banyak korban. Dan bagi yang berkesempatan untuk bisa membantu, ya kita bantu. Kita bantuin sama-sama meringankan beban saudara-saudara kita. Jadi malam tahun baru ini sambil kita ingat saudara kita yang di Sumedang yang mungkin belum tentu bisa merayakan tahun baru seperti yang lain. Oke, teman-teman semua, selamat bersama dengan keluarga, bersama teman-teman, bersama saudara. Insya Allah kita ketemu lagi very soon, belum tahu kapan. Nanti begitu ada waktu longgar kita ngobrol lagi. Salam ya buat semuanya, terima kasih. Sekali lagi selamat akhir tahun, selamat tahun baru. Insya Allah makin sukses, makin banyak prestasi, makin banyak keberhasilan, makin bangga sama apa yang Anda kerjakan. Terima kasih semuanya, selamat. Assalamualaikum.